Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sesuai permintaan kalian, untuk materi kali ini kita menjelaskan dengan narasi video. Semoga tidak mengantuk dan semoga bisa menambah keilmuan saudara mengenai harta dan modal pokok. Kali ini kita melalui sudut pandang syariah atau akuntansi syariah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka materi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita akan mengupas harta dari sudut pandang Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah pedoman yang menjadi tuntunan umat Islam. Nah, di sini kita melihat dari sudut pandang akuntansi syariah sekali lagi. Jadi kita tidak mengupas tentang dari sudut pandang konvensional yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta, karena kita konsepnya berbeda. Nah, di sini menurut Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Islam, itu kita membahas harta itu adalah fitrah. Fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana harta itu seharusnya sifatnya adalah titipan. Nah, dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengharapkan kita sebagai umat yang ada di dunia itu bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena harta dalam konsep Al-Qur'an adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Jadi sebenarnya saudara tidak perlu memohon, berdoa, sebagainya, itu sudah ada jatah hartanya. Cuman saya tidak tidak berandai-andai. Jadi gini, lantas dengan yang saya sampaikan berarti tidak perlu sholat, Pak, tidak perlu berdoa. Enggak, jangan mentafsirkan dengan mentah. Jadi seperti yang pernah saya diskus dengan Pak Ustadz dulu, itu kita sudah ada jatahnya misalkan 10. Nah, kalau kita ini tidak pernah berdoa kepada Allah, ya kita terimanya 5 gitu loh. Seiring berjalannya waktu itu akan bertambah kalau kita ini berdoa. Nah, apakah kita amanah dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita? Nah, itu tergantung kitanya menjalankan titipan harta kita tadi itu dengan baik apa enggak. Kita hanya ingin memperkaya diri sendiri atau kita ingin berbagi kepada sesama. Nah, itu adalah ujian dengan memiliki harta. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada yang menganggap bahwa dengan banyak harta itu saya menjadi takut tidak bisa mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bahkan ada yang mengatakan, kok di sini mengatakan harta bukanlah sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Sebenarnya menjijikkan dari segi mana itu kita juga tidak bisa mengerti. Bahkan kadang ada orang yang mendewakan harta dan uang. Bahkan ada yang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Contohnya yang baru ketangkep KPK kemarin. Nah, siapa itu? Nah, silahkan lihat berita kemarin. Nah, jadi ini dengan harta yang dititipkan oleh kepada kita sebagai manusia, karena sifatnya adalah karunia yang besar, maka kita tidak boleh menolak atau memandang buruk harta. Karena harta bisa sebagai ujian pada kita bahwa benar nggak kita ini seorang umat yang amanah, yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mengatakan seorang muslim diperintahkan untuk mencari nafkah dan menghasilkan harta dengan berjuang sekuat tenaga. Nah, ini ada kata-kata yang digarisbawahi, yaitu berjuang sekuat tenaga. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, berdoa dan sebagainya, tapi kita juga harus berjuang. Karena apa? Karena kita juga selama hidup ini, kalau kita ini fakir karena kita tidak pernah berusaha, ya maka kita dicap sebagai umat yang tidak mau berusaha tadi. Nah, jadi dengan kita bekerja nantinya mencari nafkah, kemudian menghasilkan harta, dan harta itu kita berikan kepada keluarga kita.
dan kita juga ada menyisihkan untuk memberikan bantuan sebagaimana mestinya kepada sesama umat atau mungkin umat yang berlainan keyakinan, nah, itu nilainya sangat besar di mata Allah. Saya sudah mengungkapkan di video-video yang lalu bahwa kita ini adalah agen Tuhan. Kalau dulu saya di video itu kan saya bicara universal. Jadi saya mengatakan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu agen Allah, yang mana kita ini sebagai marketing Allah di muka bumi ini, yang mana kita tuh seharusnya menyampaikan nikmat, berkat, rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu adalah ujian. Nah, jadi jangan kaget dan jangan aneh juga, karena ini pelajaran akuntansi syariah tapi kok membahas tentang agama ya. Ya inilah saudara, karena saudara berkuliah di IAIN, ya makanya saudara memandang akuntansi dari sudut agama. Jadi saudara akan tahu bagaimana perbedaan konvensional dengan syariah, dan saudara bisa memaknai betul tentang makna dari akuntansi bukan dari sudut pandang konvensional. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tinggal dibaca, gampang kok. Nah, di sini diperjelas lagi. Coba disimak yang atas. Harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menekankan bahwa harta itu ya memang secara lahir kita mendapatkan uang karena kita bekerja. Tetapi yang memberikan peluang saudara bekerja, yang membolak-balikkan perasaan seseorang pemberi kerja sehingga bisa memberikan gaji kepada saudara, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara ngelamar kemana-mana, besok nantinya akan saudara rasakan. Ngelamar kemana-mana tapi tidak ada perusahaan yang mau menerima, nauzubillah min dzalik. Tapi di satu titik ketika saudara sudah mendekatkan diri kepada Allah, benar-benar meminta dan berdoa dan memohon di sepertiga malam terakhir, satu titik itu saudara ketika bekerja atau saudara melamar lancar-lancar kemudian diterima. Nah, apakah itu dinamakan kebetulan? Enggak. Itu adalah saudara sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang nantinya pekerjaan itu akan memberikan harta bagi saudara. Nah, di sini mengatakan Albert Einstein itu tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang menciptakan energi. Nah, energi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara mengatakan, baterai itu Pak, aki bisa menciptakan energi. Nah, yang menciptakan sumber daya itu, yang menciptakan kecerdasan sehingga bisa membuat aki dan baterai, sumber daya yang dia ambil dari mana, itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merakit. Nah, di sini ada lanjutan lagi nih. Harta sebagai perhiasan hidup manusia. Jadi sebenarnya kita ini menggunakan harta, menggunakan pakaian, menggunakan handphone, itu adalah perhiasan. Nah, manusia itu memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati. Namun manusia harus sadar bahwa harta yang dimilikinya itu adalah perhiasan selama dia hidup di dunia. Nah, yang dilakukan oleh Pak Menteri kemarin gimana? Memperkaya diri, menguasai, menikmati, sehingga dia lupa kalau rakyatnya sedang dilanda musibah COVID-19. Orang susah mencari pekerjaan, orang dipecat, orang bisnis nggak jalan, kantor-kantor tutup, sekolah tutup. Nah, Pak Menteri menikmati hasil dana sosial. Nah itu adalah sebenarnya ujian. Nah, ujiannya itu bagi apa? Ya ujian harta. Dia silau dengan perhiasan dunia. Nah, dia lupa dengan kata-kata harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diungkapkan dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7.
Jadi sebenarnya ini sudah sifat dasar dari manusia untuk memiliki dan menguasai harta. Jadi itu bukan serta-merta. Mau sampai tahun berapapun itu tetap ada yang namanya ingin menguasai ketika harta sudah ada di depan mata. Karena bukan diramalkan, sudah tertulis dalam surat Al-Alaq ayat 6-7 itu tadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga mengatakan harta sebagai amanah. Nah, ini mengatakan lagi harta sebagai ujian keimanan. Jadi mohon maaf nih, apakah yang ketangkep oleh KPK itu adalah selamanya orang Nasrani? Tidak. Beberapa malah beragama Muslim. Dulu di Kemenak, tahun berapa saya tidak mau nyebutin, itu malah seorang menterinya melakukan korupsi dana haji. Orang ingin berangkat haji untuk menyempurnakan keimanannya, malah dana sosialnya itu diambil untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini pertanyaannya, apakah dia keimanannya itu bisa dikatakan lurus, atau dia ujiannya juga sangat berat sehingga dia bisa tergoda? Nah, lupa dia. Maka ini beruntunglah saudara belajar di IAIN memandang ilmu akuntansi itu tidak dari sudut konvensional, tapi saudara tahu makna sejarahnya ketika menuliskan harta dalam laporan keuangan neraca. Saudara tahu betul komponen harta, komponen utang, komponen piutang itu datangnya dari mana dan sumbernya terpercaya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan label syariah, sehingga harta yang saudara dapat itu adalah harta yang non halal. Nah, di sini menyebutkan lagi harta sebagai bekal ibadah. Dengan memiliki harta, maka kita dapat melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan muamalah antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Jadi sebenarnya itu ada satu kesatuan dan benang merahnya. Kenapa dikatakan ibadah? Nah, karena kita itu diberikan amanah. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak saudara itu diamanahkan harta? Apakah harta yang dititipkan kepada saudara itu hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kegiatan zakat, infak, dan sebagainya? Nah, ini juga sudah lagi-lagi ditulis dalam surat At-Taubah ayat 41 dan 60 serta Al-Imran ayat 133 sampai 134. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Akuntansi itu dibahas dalam Al-Qur'an. Bahkan ilmu kedokteran pun dulu teman saya sudah mengatakan bahwa dalam ilmu kedokteran itu juga beberapa dibahas dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah sumber dari segala macam sumber ilmu yang mana itu bisa dijadikan pedoman ketika saudara ingin hidup di dunia. Nah, harta adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Tidak semua mendapatkan kepercayaan dari Allah. Nah, iya benar kan? Jadi mohon maaf kenapa ada beberapa umat yang kurang mampu, kemudian umat yang mohon maaf di usia muda sudah tidak bisa melanjutkan sekolah. Ya alhamdulillah saudara bisa melanjutkan sekolah dengan baik, dengan fokus, walaupun mungkin untuk saat ini saudara sekolah pun harus dengan perjuangan untuk menyelesaikan segala macam administrasi, tapi tetap alhamdulillah saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memiliki ilmu dari harta yang saudara miliki. Dari mana datangnya? Orang tua. Orang tua dapat dari mana? Pekerjaan. Lalu siapa yang memberikan rezeki melalui orang tua saudara? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya dengan beban yang diberikan kepada Allah, kepercayaan itu saudara bisa memikul dan menjalankan dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk malas kuliah, menunda-nunda kelulusan,
kemudian banyak bermain boleh, tapi ada waktunya. Kemudian tidak fokus, kemudian malah ada yang beberapa di semester akhir mahasiswa saya itu lebih fokus kepada pekerjaan side jobnya dibandingkan dia menyelesaikan kuliah. Sehingga kuliahnya molor lebih dari 7 semester. Yang rugi siapa? Ya dia bilang, saya tidak rugi Pak, saya dapat duit. Iya, tapi usia yang dikorbankan dengan mencari side job itu menjadi percuma. Nah sekarang diputuskan aja mau side job atau mau kuliah. Nah mungkin dia juga mengatakan, kalau saya tidak side job, saya tidak bisa menyelesaikan kuliah untuk membayar kuliah. Nah itu boleh, berarti tujuan side job adalah untuk kuliah. Tapi kalau untuk tujuan side job untuk memenuhi kebutuhan tersier, yaitu salah. Karena apa ya, saudara fokusnya kuliah, bukan memenuhi kebutuhan tersier. Nah ini dalam surat Al-Hadid 57 ini mengatakan bahwa berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Belanjakanlah harta dan modal kamu atau sebagian harta pemberian Allah dan berikan kepada orang-orang yang tepat. Dengan memberikan kepada orang-orang yang tepat, maka saudara akan memperoleh pahala yang besar. Nah, ini tepat nih, seperti video yang pernah saya ulas sebelumnya tentang auto kaya. Jadi, Dr. Abdul Allah Al-Muslih dan Dr. Solah Al-Sawi mengatakan, harta ini pada dasarnya milik Allah. Nah, iya tuh. Saudara hidup dalam sumber daya yang saudara nikmati ini, udara yang bebas, yang sejuk, tanaman ditanam subur, itu milik Allah. Manusia itu hanya bertugas mengurusinya, atau agen-agen yang ada di muka bumi ini. Mereka hanya mengurusi dan tidak boleh keluar dari aturan dan tujuan pemilik harta. Pemilik hartanya siapa? Allah. Keluar dari aturan gimana? Ya saudara itu mendapatkan harta bukan dari jalan yang benar, atau menggunakan harta untuk tujuan yang tidak benar, yaitu tujuan yang tidak syar'i atau tujuan yang mendatangkan dosa. Nah, atau tidak diberikan kepada sesama umat, tidak sedekah. Nah, itu salah. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka orang itu akan kehilangan perannya sebagai pengurus harta. Artinya apa? Ya orang itu akan diambil hartanya. Nah, itu contoh tadi Pak Menteri tadi itu. Dia menguasai harta yang mana itu menjadi bagian untuk hajat hidup orang banyak. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, selesai sudah, ketangkep tangan sama KPK, 14 sekian M ditangkap tangan. Nah, kok bisa itu? Ya, itu karena kuasa Allah. Karena dia tidak menjalankan peran sebagai pengurus harta di dunia ini, maka dia dicabut perannya. Nah, jadi mulailah untuk belajar sedekah dari sekarang. Harta itu titipan, hanya perhiasan di dunia aja. Memang kita disuruh menggunakan perhiasan yang baik, berpakaian yang baik, tetapi tidak lupa bahwa sebagian harta yang dititipkan kepada kita ini, hitung-hitungannya 2,5% itu bukan milik kita. Syukur bisa lebih dari 2,5%. Yang mana kalau itu dijalankan dan ikhlas, Allah akan menambahkan harta kepada saudara. Karena saudara amanah sebagai pengurus harta. Dan di sini kita akan membahas kedudukan harta dalam Islam. Jadi itu fitrah manusia untuk memenuhi hidupnya secara lahiriah ataupun batiniah. Jadi kebutuhan lahiriah itu adalah identik dengan pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Tapi manusia itu tidak berhenti sampai di situ.
bahkan terus menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang lain. Bukan sandang pangan dan papan, tapi bisa berkembang menjadi kebutuhan tersier. Pasti di antara saudara ada yang bermimpi, di antara lo ya, tidak semuanya, memiliki iPhone 11 Pro Max. Ya mungkin mimpinya ketinggian, tapi pernah sedikit memiliki itu. Karena apa? Biar kalau ngangkat telepon kelihatan matanya ada 3. Nah itu langsung gengsinya naik 10%. Nah ya itulah basic need, kebutuhan. Nah tapi hakikatnya, sebenarnya apa hakikatnya harta dalam pandangan Islam? Mari kita lihat lagi. Istilah harta atau al-mal dalam Al-Quran merupakan sunnah yang tidak dibatasi dalam ruang lingkup. Sehingga pengertian al-mal itu luas. Nah ini seorang fikih mengatakan, pertama memiliki unsur nilai ekonomis, kedua manfaat atau jasa yang diperoleh oleh satu barang. Jadi harta itu ruang lingkupnya luas. Ada yang mengatakan harta berharga saya adalah keluarga. Ada yang mengatakan harta berharga saya adalah binatang peliharaan saya. Karena itu adalah hidup dan mati saya di binatang peliharaan itu. Sapi misalkan, kambing misalkan. Nah jadi nilainya luas. Atau jasa yang diperoleh. Jasa pengacara, atau mungkin jasa saudara itu membantu menjualkan tanah tetangga, yaitu saudara sebagai maklar, itu jasa. Jadi untuk mendapatkan harta itu jalannya banyak. Nah, dengan demikian tempat bergantungnya status al-mal itu terletak pada nilai ekonomisnya suatu barang berdasarkan besar kecilnya suatu barang tersebut. Jadi yang tahu nilai ekonomis itu baik, kecil, buruk itu sebenarnya ya manusianya sendiri. Nah, misalkan saudara bahagia memiliki sapi yang sampai beranak 3. Bahagia enggak? Bahagia kalau saudara itu merasa memiliki. Tapi buat tetangga saudara belum tentu. Karena apa? Wah, sapinya nambah. Berarti harus lebih rajin ke sawah nih, ngapain cari rumput. Waduh, menyusahkan saja. Nah, jadi yang tahu ukuran bahagia atau tidaknya itu adalah kita, bukan orang lain. Nah itulah mengapa ukuran harta, nilai ekonomis, besar kecil itu yang bisa mengerti besar kecilnya itu adalah kita. Nah kalau kita merasa itu kita mendapatkan nikmat yang besar, maka bersegeralah memberikan kebahagiaan itu sedikit kepada orang yang membutuhkan. Ini sama seperti tadi, tinggal dibaca aja ya. Nah ini di antara cara mulai harta dapat disebutkan yang terpenting. Nah ini ada yang pertama, menguasai benda-benda mubah atau boleh yang belum menjadi milik seseorang pun. Misalkan saudara nemu nih tas kresek, dibuka isinya uang 1 juta misalkan. Nah itu uang siapa itu? Nah memang belum menjadi milik saudara. Ketika saudara menemukan barang tertentu, bersegeralah untuk mengumumkan di media. Nah, kalau di kota saya itu ada media online di Facebook yang sangat fenomenal, yaitu grup info Cegatan Jogja. Nah, itu berisi segala macam berita kehilangan, berita bencana, atau berita apapun yang insidental. Seringkali saya membaca orang menemukan dompet dan akhirnya ketemu sama yang punya. Nah itu saudara ketika menemukan benda-benda yang belum menjadi milik seseorang, ya harus diumumkan dulu di media massa, di media online, dimanapun, sampai 30 hari, mungkin 60 hari tidak ada yang memilikinya, baru saudara boleh memilikinya. Dan tak lupa untuk menyisihkan 2,5% untuk zakat. Kemudian ada perjanjian hak milik suatu jual beli. Nah,
jual beli ya seperti saudara ketahui lah, hibah, saudara menang lomba dakwah atau debat. Nah, hadiahnya adalah misalkan satu buah sepeda motor. Nah, saudara nilai itu sepeda motornya dalam bentuk rupiah. Maka sisanya saudara untuk bayar pajak dan bayar sedekah. Dan sampai bawah, saudara bisa baca sendiri itu sumber-sumber saudara mendapatkan harta. Slide saya nggak banyak ya, ini 2 slide lagi kita selesai. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan tidak bosan ya. Ini cara memperoleh harta seperti kita tadi, caranya banyak. Cuman cara mendapatkan harta tidak dengan jalan yang mudorot atau keburukan, seperti jual beli ganja, judi, minuman keras, penipuan, prostitusi, dan sebagainya. Jadi, carilah harta dengan jalan-jalan yang halal yang tidak merugikan orang lain. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi ringkasnya, aturan dalam memperoleh harta, modal, membelanjakan didasarkan pada prinsip di bawah. Di bawah ini. Prinsip sirkulasi dan perputaran, artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus diberdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan sehat. Artinya ketika saudara mendapatkan harta dari gaji, harta dari hasil usaha itu segeralah dibelanjakan dan diputar sehingga rantai perputaran itu bisa menjadi sebuah simbiosis mutualisme dan saudara bisa berguna untuk sesama. Tidak boleh dimonopoli, tidak boleh ditimbun seperti kemarin pandemi itu malah menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Ya itu salah. Saudara ingin memperkaya diri sendiri tapi merugikan orang lain. Kemudian prinsip jauhi konflik. Mendapatkan harta kadang ada yang sampai penipuan, beranteman, bahkan untuk warisan sampai berantem di pengadilan dengan saudara kandungnya. Nah, itu jangan. Karena itu prinsip yang tidak sama dengan nomor 2 ini. Kemudian prinsip keadilan. Nah, jadi ketika mendapatkan harta itu harus sesuai dengan bagiannya. Ketika mendapatkan warisan juga sesuai dengan bagiannya. Dan ketika saudara itu mendapatkan harta, adilnya dari mana? Adilnya mau berbagi dengan sesamanya, mau dengan orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu akan menjadi prinsip keadilan. Nah, dan mensedekahkan kepada orang yang berhak. Nah, jadi gitu saudara yang bisa saya sampaikan mengenai harta dan modal pokok dari sudut pandang akuntansi syariah. Semoga bisa menambah keilmuan, menambah khasanah tentang pengetahuan dan menjadi refleksi diri tentang pengertian harta selama ini. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Untuk penugasan nanti silakan saudara bisa cek di Google Classroom. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Semoga sehat selalu, sampai ketemu dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.